Saya salah satu staf pengajar di Departemen Prostodontia Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang pembuatan gigi tiruan. Namun, sebelum menyaksikan video pembelajarannya, izinkan kami menjelaskan sedikit tentang gigi tiruan. Apa sih sebenarnya gigi tiruan? Nah, gigi tiruan itu adalah suatu alat prostetik yang menggantikan kehilangan gigi, baik kehilangan satu gigi, beberapa gigi, atau keseluruhan gigi, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi pengunyahan, fungsi estetik, dan berbicara. Nah, salah satu filosofi dari perawatan prostodontik itu adalah untuk menggantikan yang hilang, namun memelihara kesehatan jaringan yang tersisa. Baiklah, mari kita menyaksikan salah satu video pembelajaran, salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Border molding merupakan prosedur pembentukan batas tepi sendok cetak individual untuk merekam pergerakan jaringan lunak di sekitar rongga mulut secara fisiologis dan fungsional. Border molding dilakukan sebelum pencetakan fisiologis untuk mendapatkan batasan anatomi struktur pembatas gigi tiruan yang lebih akurat. Prosedur ini juga disebut muscle trimming. Tujuan border molding adalah untuk mendapatkan perluasan basis gigi tiruan semaksimal mungkin tanpa mengganggu fungsi pergerakan normal bibir, pipi, dan lidah. Prosedur ini bertujuan untuk mendapatkan ekstensi tepi gigi tiruan yang ideal sehingga mampu menghasilkan retensi, stabilitas, dan kenyamanan maksimal bagi pasien. Dalam ilmu prostodonti, retensi merupakan kemampuan gigi tiruan untuk tetap berada pada posisinya dan menahan gaya yang dapat menyebabkan gigi tiruan terlepas dari jaringan pendukung. Sedangkan stabilitas adalah kemampuan gigi tiruan untuk tetap stabil saat menerima tekanan horizontal maupun gaya rotasi selama fungsi pengunyahan dan bicara. Pada pasien yang telah kehilangan seluruh gigi, jaringan rongga mulut bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh aktivitas berbagai kelompok otot seperti otot bibir, pipi, lidah, dan dasar mulut. Ketika pasien berbicara, tersenyum, mengunyah, ataupun menelan, jaringan lunak akan terus bergerak mengikuti aktivitas fungsional rongga mulut. Oleh karena itu, pencetakan jaringan tidak cukup hanya dilakukan dalam keadaan diam, tetapi juga harus memperhatikan kondisi fisiologis jaringan saat bergerak. Melalui prosedur border molding, operator dapat menentukan batas fisiologis yang ideal, sehingga gigi tiruan nantinya dapat beradaptasi secara harmonis, tanpa mengganggu aktivitas otot di sekitar rongga mulut. Secara teori, terdapat beberapa prinsip penting dalam border molding. Prinsip pertama adalah ekstensi tepi gigi tiruan harus mencapai batas fisiologis maksimum tanpa menimbulkan trauma pada jaringan lunak. Prinsip kedua adalah tepi gigi tiruan harus mengikuti arah dan aktivitas pergerakan otot serta frenulum agar tidak menyebabkan dislodgement selama fungsi. Prinsip ketiga adalah pembentukan peripheral seal harus dilakukan secara merata untuk meningkatkan retensi gigi tiruan penuh. Berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan, border molding dapat dilakukan menggunakan beberapa metode. Teknik yang paling umum digunakan adalah menggunakan bahan termoplastik seperti green stick compound. Green stick compound terdiri dari 3 unsur, yaitu resin, filler, dan lubricant. Green stick compound memiliki sifat bahan termoplastik, yaitu lunak bila dipanaskan dan mengeras bila didinginkan, dan tidak ada reaksi kimia saat setting. Lalu dapat digunakan kembali atau mudah dimanipulasi. Memiliki sifat non-toksik, biasanya digunakan untuk pendidikan dokter gigi, dan tidak mengiritasi. Selanjutnya adalah karakteristik bahan border molding kedua, yaitu pati tipe silikon PVS atau polyvinyl klorida. Pati tipe silikon PVS adalah bahan border molding berbasis silikon adisi yang memiliki sifat fisik dan kimia lebih baik dibandingkan silikon kondensasi. Pati tipe silikon ini terdiri dari 2 komponen, yaitu base dan katalis. Lalu silikon adisi yang memiliki sifat yang lebih baik daripada silikon kondensasi, memiliki sifat irreversible karena melibatkan reaksi kimia, tersedia dalam berbagai viskositas, memiliki stabilitas dimensi yang baik, memiliki masa simpan yang lebih lama jika dibandingkan dengan bahan elastomer lainnya, dan harga relatif lebih tinggi dibandingkan bahan border molding lainnya. Selanjutnya adalah karakteristik bahan border molding 3, yaitu Lowa wax. Lowa wax adalah wax yang
yang melunak pada temperatur rongga mulut dan umumnya dikombinasikan dengan bahan lain. Loa wax memiliki sifat dapat melunak pada temperatur rongga mulut. Pada umumnya dikombinasi dengan bahan compound dan polisulfida. Bahan ini jarang digunakan sebagai bahan border molding secara keseluruhan pada rongga mulut. Teknik border molding ada dua, yaitu sectional border molding dan single step border molding. Untuk sectional teknik adalah border molding yang dilakukan secara bertahap pada setiap area, yaitu sayap bukal, sayap labial, dan area posterior palatal seal. Untuk single step teknik adalah border molding yang dilakukan secara langsung pada semua area, pada semua sisi sendok cetak. Dapat menggunakan pati, tipe silikon, atau Loa wax. Untuk memahami pemilihan teknik yang tepat, berikut merupakan perbandingan kelebihan dan kekurangan dari kedua teknik border molding. Untuk kelebihan dari teknik sectional border molding yaitu ekonomis karena menggunakan bahan green stick compound yang lebih murah dari bahan lainnya. Lalu dapat dikoreksi per bagian sehingga lebih akurat. Kontrol yang lebih baik pada setiap tahap pembentukan tepi sendok cetak dan cocok untuk kasus dengan kebutuhan presisi tinggi. Lalu untuk kekurangan teknik sectional border molding, yang pertama yaitu waktu klinis lebih panjang karena dilakukan bertahap pada bagian-bagian tepi sendok cetak. Lalu penempatan kompon berulang kali dapat meningkatkan risiko distorsi dan membutuhkan keterampilan dan pengalaman lebih dari operator. Selanjutnya, untuk kelebihan teknik single step border molding, yang pertama yaitu waktu klinis lebih pendek dan efisien karena semua sisi dilakukan sekaligus, lalu prosedur lebih sederhana dan mudah dipelajari, dan hanya satu kali penempatan compound sehingga lebih praktis dan ideal untuk kasus sederhana hingga sedang. Lalu untuk kekurangan teknik single step border molding yaitu teknik ini kurang akurat karena semua sisi dibentuk sekaligus tanpa koreksi bertahap. Penempatan satu kali sehingga menyulitkan koreksi jika terjadi kesalahan dan kurang direkomendasikan untuk kasus dengan kebutuhan presisi tinggi. Dalam prosedur border molding, terdapat beberapa area anatomi penting yang harus diperhatikan untuk mendapatkan retensi dan stabilitas gigi tiruan yang optimal. Pada rahang atas, area yang perlu diperhatikan dalam border molding meliputi vestibula labial, vestibula bukal hamular notch, daerah tuberositas, dan posterior palatal seal. Sedangkan pada rahang bawah, prosedur cenderung lebih kompleks karena dipengaruhi gerakan lidah dan otot dasar mulut. Area penting yang harus direkam meliputi labial flange buccal self, retromolar pad, lingual flange, serta retromylohyoid area. Kesalahan pembentukan pada area tersebut dapat menyebabkan gigi tiruan mudah terangkat saat pasien berbicara maupun menelan. Berikut adalah alat dan bahan prosedur border molding. Persiapan operator dimulai dengan mencuci tangan dengan standar WHO. Prosedur mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik. Selanjutnya, operator memakai masker, memakai head cap, selanjutnya operator memakai APD level 2, dan yang terakhir memakai handscoot.
Untuk langkah-langkah border molding, pastikan tepi sendok cetak lebih pendek 1-2 mm dari fornix batas tepi mukosa yang akan dicetak. Modeling compound diaplikasikan pada tepi sendok cetak fisiologis setahap demi setahap dimulai dari anterior ke posterior. Compound dipanaskan dengan lampu alkohol dan didinginkan sedikit. Untuk pencetakan labial flange rahang atas dicetak secara pasif dengan cara mengangkat bibir keluar, ke bawah, dan ke dalam. Frenulum labial dicatat dengan gerakan vertikal untuk menghasilkan labial notch yang panjang dan luas. Pengaplikasian stick compound pada bagian bukal tepi sendok cetak rahang atas Untuk pencetakan bukal, flange rahang atas, pipi diangkat dan ditarik ke arah luar, ke bawah, dan ke dalam. Frenulum bucalis akan didapatkan secara akurat dengan gerakan horizontal dan vertikal untuk menghasilkan V-shape knot. Pengaplikasian stick compound pada bagian posterior palatal tepi sendok cetak rahang atas bagian belakang palatum dibentuk melalui kedua hamular notch dan melewati palatum di atas vibrating line. Vibrating line diamati pada mulut pasien dan pasien diinstruksikan mengucapkan "ah". Pengaplikasian stick compound pada bagian labial tepi sendok cetak rahang bawah Untuk pencetakan labial flange rahang bawah, bibir bawah ditarik keluar, ke atas, dan ke dalam. Pengaplikasian stick compound pada bagian bukal tepi sendok cetak rahang bawah Untuk pencetakan bukal flange rahang bawah, pipi ditarik ke arah luar, ke atas, dan ke dalam. Kemudian pipi ditarik ke depan dan belakang untuk mensimulasi pergerakan frenulum bucalis. Pengaplikasian stick compound pada bagian lingual, tepi sendok cetak rahang bawah, Untuk pencetakan lingual flange rahang bawah, pasien diminta menggerakkan lidah ke kiri dan ke kanan dan menyentuh bibir. Kemudian lidah diangkat sampai menyentuh bagian anterior dan palatum. Berikut adalah hasil akhir border molding pada rahang atas dan bawah. Demikianlah video pembelajaran salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.